Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Bekas dari kita bisa sholat, bekas hasil kita bisa beribadah, bekas kita bisa berilmu, bekas kita bisa beramal, bekas kita bisa beraktivitas apapun. Bekasnya dari siapa? Dari yang mati ataukah dari yang hidup? Dari badan apakah dari uripe Allah? Itu yang tidak pernah kita baca selama ini, sehingga kita selama ini tersesat-sesat jalannya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, buta man arafan nafsahunya, buta kesadaran kitab-kitab dirinya, maka di akhirat pun apalagi ya tambah buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya bagaimana? Ketika diri manusianya masih membaca wujud diri manusianya sendiri di dalam dadanya, membaca hidup diri manusianya sendiri di dalam dirinya, membaca kekuatan dirinya sendiri di dalam hatinya, maka selamanya manusianya ya tidak bisa menuju ke akhirat. Tinggal umek kesel di dalam dunia saja, dibakar, dipanasi terus. Dibakar dan dipanasi terus dengan apa? Ya dengan awake dewe-dewe. Ketika diri manusianya merasa ada, ya itulah siksanya. Ketika diri manusianya merasa wujud, ya itu anarnya. Untuk mentas dari siksa, untuk mentas dari anar bagaimana? Ya kembalikan semua apa-apa yang bukan milikmu. Hidup bukan milikmu. Badan jasad bukan milikmu, apalagi apa yang terjadi di dalam antara hidup dan badan itu, aktivitas apapun ya bukan milik kita. Itulah kesadaran manusia pergi ke akhirat, mengakhirkan kekuasaan dirinya, mengakhirkan kewujudan dirinya, mengakhirkan kekuasaan dirinya, sehingga kembali kehidupan, kembali keagungan, kembali kebesaran itu, kembali kewujudan itu, kehidupan itu hanyalah milik Allah. Yang seperti inilah tujuannya, agar kita bisa membaca kitab-kitab diri kita, sehingga nyatalah kitabullah, sehingga nyatalah kitabnya Allah, sehingga nyata dan jelaslah ayat-ayat sucinya Allah. Ketika manusianya sudah tak ada lagi suci bersih dari manusianya di dalam hati, maka ya itulah yang dikatakan amal soleh, amal ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah bersih dari amal manusianya. Ketika saat manusianya diberangkatkan dari tanah sampai menjadi bayi, ya itulah yang dimaksud amal soleh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Bila tidak demikian, pasti amalnya amal toleh, amalnya akan tersesat dan amalnya akan gentayangan kemana-mana. Melihat gunung seolah-olah gunung itu ada sendiri. Melihat langit seolah-olah langit itu ada sendiri. Melihat hutan seolah-olah hutan itu ada sendiri. Dan bahkan melihat diri kita pun seolah-olah diri kita ini ada dan ada sendiri.
Tidak percaya bahwa kita ini makhluk. Tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kenapa? Terbukti kita telah mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah tanda bukti keingkaran manusia kepada Tuhannya. Al-Alaq yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Dan dia menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajar manusia dengan pena. Jadi manusia, Allah mengajar manusia dengan pena. Itu apa maknanya? Allah mengajarkan manusia dengan pena itu adalah Allah mengajarkan dengan ayat-ayat diri manusianya. Allah mengajarkan dengan ayat-ayat dedeke rogo ini. Dedeke badan ini diajari lewat berdirinya badan ini. Pena itu kan berdiri. Kalau dibuat nulis kan berdiri. Bisa gambar, bisa nulis apa saja. Pun begitu juga badan-badan kita. Bisa masak, bisa duduk, bisa ngerokok, bisa berdiri, bisa mandi, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa apa saja. Itulah yang dimaksud Allah mengajarkan manusia dengan pena, dengan ayat-ayatnya badan ini. Karena selama ini ayat-ayatnya badan diakui oleh manusianya, maka pena yang dibaca oleh manusia masih pena atau cerita hikayat diri manusianya sendiri yang terbaca, karena manusianya sudah jadi sang penguasa di dalam tiap-tiap hatinya. Mohon maaf. Itulah yang dimaksud manusia mengajarkan, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Jadi kalau kita artikan dengan makna yang seadanya, ya kita tidak akan paham. Gagal paham, tidak nyambung, akhirnya jadi dongeng-dongeng saja. Tidak akan berimbas masuk ke dalam dada manusianya, bahkan tambah keluar. Manusia membayang-bayangkan pena-pena yang untuk buat nulis itu ya gagal paham. Kenapa? Karena manusianya yang merasa bisa menulis. Akan tetapi maknanya kitabullah, maknanya ayat-ayat Allah ini supaya manusia mengembalikan kekuasaan-kekuasaan yang merasa bisa nulis dengan penanya Allah itu, dikembalikan lagi bahwa seluruh cerita apapun yang terjadi pada diri kita, cerita sejak terciptanya dari tanah, kepada tumbuhan, kepada buah-buahan, kepada sel sperma, sel telur menjadi gumpalan darah, gumpalan daging menjadi janin dan bayi. Itulah disuruh baca bahwa Allah lah yang menulis dengan penanya. Bila diceritakan tak cukup air laut untuk menulis ayat-ayat Allah. Kita baca ayat yang keempat. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi manusia dulu tidak tahu apa-apa. Saat bayi tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena Allah masih suci daripada manusianya. Ketika bayi manusianya diajarkan oleh Allah tentang ayat-ayat Allah. Apa sih ayat-ayat Allah itu? Ayat-ayat Allah itu, kitabullah itu adalah ketika ayat-ayat manusianya masih gaib. Ketika kitab diri manusianya masih gaib.
Meskipun nyata syariatnya kita bayi sudah lahir, kata orang tua, kata orang yang menyaksikan kelahiran kita, manusianya secara syariatnya ada, tapi hakikatnya manusianya gaib, tapi hakikatnya manusianya ndak wujud, tapi hakikatnya manusianya ndak hidup, tapi hakikatnya manusianya tak punya kekuasaan untuk mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini hidup dan badannya, yaitu ketika kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Jadi bukan manusianya yang suci bersih, tapi hanya Tuhannya lah yang maha mulia, yang suci bersih dari persekutuan manusianya ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa membaca ayat-ayat diri kita disambung dengan membaca siapa yang mengayat-ayatkan diri kita, siapa yang menghikayatkan diri kita, siapa yang menceritakan kehidupan kita selama ini, agar nyambung bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembahkan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi sahabat-sahabat yang sudah uluk salam atau mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang ingin ngobrol atau ingin mudzakarah, tanya jawab lewat room ini. Ada yang mau naik, silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tak ada yang mau naik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli